Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Nurul Iza. Di video kali ini aku akan menceritakan kalian tentang beasiswa S2 dari DAAD yang aku ikuti sekarang. Jadi, apa sih itu DAAD? Jadi DAAD adalah Deutsche Akademische Austauschdienst atau German Academic Exchange Service. Jadi ini adalah semacam layanan pertukaran akademik ke Jerman. Mungkin kalau di Indonesia mirip kayak LPDP-nya Jerman gitu. Nah, DAAD ini punya banyak banget program, jadi nggak cuma S2 aja, tapi juga ada beasiswa untuk S3, beasiswa summer course seperti yang aku ceritain di video sebelumnya. Juga ada beasiswa program PPGG atau Public Policy Good Governance atau biasa disebut juga Helmut Schmidt. Juga ada program beasiswa khusus untuk jurusan seni, musik, arsitek, juga beasiswa untuk research atau penelitian, dan khusus untuk Indonesia ada juga program namanya Aceh Scholarship. Jadi ini adalah beasiswa khusus untuk anak-anak di Aceh atau mahasiswa Aceh. Teman-teman bisa cek program apa aja yang ada di DAAD di daad.id di menu bar Find Funding dan pilih Scholarship for Indonesia. Di situ banyak banget program-program yang bisa teman-teman lihat. Dan program yang aku sedang ikuti ini namanya EPOS, yaitu Entwicklungsbezogene Postgraduate Studiengänge atau Development Related Postgraduate Courses. Jadi ini adalah program yang ditujukan untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, Bangladesh, Kyrgyzstan, Afghanistan, Bolivia, Brazil, Thailand, dan negara-negara berkembang lainnya. Nah, program EPOS ini terdiri dari kurang lebih 39 jurusan dari berbagai kampus di Jerman yang bekerja sama dengan DAAD. Jadi nggak cuma beasiswa S2, tapi juga di program EPOS ini ada beasiswa untuk PhD atau S3. Tapi sayangnya nggak semua jurusan ada. Jadi teman-teman mesti cek lagi apakah jurusan yang teman-teman minati ada di program EPOS ini. Dan buat teman-teman yang suka nanya ke aku apakah harus bisa bahasa Jerman untuk ikut program ini, jawabannya nggak harus. Ini semua tergantung dari jurusan apa yang teman-teman mau ambil. Tapi dari 39 program ini, cuma 2 jurusan aja yang kelasnya full bahasa Jerman, yaitu teknik tekstil sama vocational education and personal capacity building, yaitu jurusan yang aku ikuti sekarang. Dan selebihnya adalah bahasa Inggris. Tapi ada satu jurusan yang aku pernah cek, yaitu jurusan media. Jurusan ini kelasnya bahasa Inggris dan bahasa Jerman, jadi 2 kemampuan bahasa ini dibutuhkan. Dan fasilitas apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan kalau misalnya teman-teman memperoleh beasiswa DAAD? Yang pertama adalah kursus bahasa Jerman, tapi ini nggak semua jurusan ada kursus bahasa Jerman. Cuman jurusan tertentu aja, contohnya kayak jurusan aku, Vocational Education and Personal Capacity Building. Di jurusan ini, teman-teman akan dapat paket kursus bahasa Jerman selama 6 bulan sebelum kuliah. Ada juga jurusan yang paket kursusnya cuma 2 bulan, kayak gitu. Jadi tergantung masing-masing jurusan. Dan yang kedua adalah uang saku sebesar 861 euro untuk yang S2 dan 1.200 euro untuk yang S3. 861 euro ini untuk tempat tinggal, untuk kita jajan, dan lain-lain. Tapi kita juga akan dapat lagi study allowance namanya. Per 1 tahun itu kurang lebih sekitar 460 euro. Biasanya ini akan dipakai untuk bayar semester baitrag di winter dan summer semester. Dan menurut aku 861 euro ini cukup banget sih buat hidup di Jerman. Tapi itu semua balik lagi ke gaya hidup kita masing-masing. Dan sebenarnya 861 euro ini jadi standarnya kalau misalnya kita mau bikin visa di Jerman. Biasanya kan kita akan diminta rekening koran tuh. Dan kita harus punya uang senilai 861 euro dikali 12 bulan. Jadi ini kayak udah standarnya untuk kita hidup di Jerman misalnya tanpa beasiswa. Yang ketiga adalah asuransi kesehatan yang akan dibayarkan langsung oleh DAAD tanpa memotong uang saku kita. Asuransi kesehatan ini penting banget di Jerman karena setiap kali kita mau berobat atau mau periksa gigi dan segala macamnya dengan kesehatan kita, yang ditanyain pasti asuransi kesehatan kita. Berikutnya adalah travel allowance. Jadi kita akan dikasih uang saku, ongkos berangkat ke Jerman dan ongkos balik lagi ke Indonesia 1 kali. Jadi berangkat ke Jerman sekali, buat pulang pas akhir studium 1 kali kayak gitu. Dan juga kita akan dapat subsidi tempat tinggal buat teman-teman yang tinggalnya di wilayah yang cukup mahal, misalnya kayak München, Stuttgart, atau Freiburg. Jadi tuh biasanya di 3 daerah ini uang depositnya tuh lumayan mahal, atau biaya sewa tempat tinggalnya tuh mahal. Tapi teman-teman tenang aja karena DAAD pasti akan ngasih kita subsidi buat tempat tinggal. Dan buat teman-teman yang sudah menikah atau sudah berkeluarga, teman-teman bisa bawa keluarganya ke Jerman karena nanti akan dikasih uang saku tambahan dan juga asuransi buat suami atau istri atau anak-anak yang kita bawa kayak gitu. Dan persyaratannya apa aja sih kalau mau ikut program EPOS ini? Yang pertama yaitu teman-teman harus punya pengalaman kerja 2 tahun yang sesuai dengan jurusan yang akan diambil. Cuman di kasus ini pekerjaan aku dan jurusan yang aku ambil tuh beda. Tapi pendidikan S1 aku dan pendidikan S2 yang mau aku ambil ini masih relate. Dan aku ada kerjaan sampingan yaitu ngajar privat bahasa Jerman yang aku pikir
bisa untuk S2 di Jerman. Jadi aku pakai alasan itu saat aku nulis surat motivasi. Dan persyaratan berikutnya, teman-teman harus memiliki gelar S1. Waktu aku ikut webinar dari DAAD Indonesia, ada yang nanya ijazah D4 itu bisa atau enggak. Dan kalau nggak salah, DAAD itu bilang kayaknya D4 itu nggak bisa. Tapi teman-teman bisa cek lagi, tanya ke kampusnya apakah bisa D4 itu untuk apply beasiswa di kampus yang teman-teman tuju. Dan berikutnya adalah ijazah tidak lebih dari 6 tahun. Jadi program EPOS ini nggak ada batas umur, yang dibatasi adalah usia ijazahnya gitu. Jadi usia ijazahnya nggak boleh lebih dari 6 tahun. Kayak misalnya kemarin aku lulus tahun 2017 dan aku apply 2019, yang berarti usia ijazah aku adalah 2 tahun. Jadi masih bisa untuk ikut program EPOS ini. Dan untuk teman-teman WNI yang saat ini tinggal di Jerman, teman-teman juga bisa apply beasiswa EPOS DAAD ini selama teman-teman belum tinggal di Jerman lebih dari 15 bulan sampai deadline pendaftaran. Setelah ini aku mau jelasin dokumen apa yang dibutuhkan untuk apply beasiswa EPOS DAAD, dan aku juga akan ceritain tips dan triknya versi aku yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk apply beasiswa ini. Yang pertama adalah mengisi formulir DAAD yang bisa teman-teman dapatkan di websitenya DAAD bagian EPOS program. Dan karena banyak banget kan jurusan yang ada di program EPOS ini, teman-teman bisa pilih maksimal sampai 3 jurusan dan diurutkan sesuai dengan prioritas pilihan teman-teman. Yang kedua adalah melampirkan CV, dan CV-nya ini sudah ada template-nya, yaitu CV dari Europass. Dan linknya juga udah tersedia di websitenya DAAD bagian EPOS. Jadi teman-teman tinggal masukin aja biodata teman-teman, pengalaman organisasi, pengalaman kerja, pengalaman internship, juga prestasi. Dan CV-nya juga harus ditandatangani. Ada yang nanya ke aku apakah prestasi dibutuhkan untuk beasiswa DAAD? Jawabannya bisa dibilang enggak, karena kemarin waktu aku ngelampirin CV Europass ini, aku lupa mencantumkan data prestasi aku. Aku cuma melampirkan pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan internship. Mungkin karena EPOS ini lebih mengutamakan pengalaman kerja, jadi mungkin prestasi nggak terlalu dijadikan patokan untuk diterimanya beasiswa di program ini. Dan yang ketiga adalah surat motivasi. Menurut aku, surat motivasi ini adalah salah satu hal yang terpenting, karena ini adalah cara kita bisa meyakinkan pihak kampus bahwa kita pantas untuk bisa kuliah di kampus tersebut. Dan surat motivasi ini nggak boleh lebih dari 2 halaman. Jangan kayak aku waktu nulis untuk summer course kemarin, aku bikin sampai 4 halaman, itu salah banget. Kita nulis maksimal 2 halaman, dan di website DAAD sebenarnya udah ada guideline-nya apa aja yang harus ditulis, yaitu misalnya kita memperkenalkan diri kita, dan kita menuliskan alasan mengapa kita mau kuliah di Jerman, kenapa kita pilih kampus ini, terus juga apa yang akan kita lakukan kalau kita udah selesai studi. Nulis surat motivasi ini waktunya nggak bisa sehari 2 hari, itu waktu berhari-hari, berminggu-minggu, supaya kita bisa nulis surat motivasi yang bagus. Waktu aku nulis surat motivasi ini, aku searching di Google contoh surat motivasi untuk apply beasiswa DAAD ini yang bagus tuh yang kayak gimana. Dan aku nemu satu blog, yaitu punya orang Indonesia, dia apply di Uni Leipzig, dan menurut aku contoh surat motivasi dia ini bagus banget, dan aku ngikutin formatnya kurang lebih kayak contoh yang di blog ini, tapi aku sesuaikan dengan versi aku, dan aku menulisnya dengan bahasa Jerman karena kelas aku full Jerman, jadi aku nulis semuanya dalam bahasa Jerman. Dan teman-teman juga butuh seseorang yang bisa mengkoreksi surat motivasi teman-teman. Kayak aku kemarin, aku kan nulisnya bahasa Jerman nih, aku minta tolong koreksian teman aku yang bahasa Jermannya jauh lebih jago dari aku, dan alhamdulillah aku dapat masukan dari dia dari segi struktur kalimat nih, dan juga kesinambungan antara paragraf gitu, dan dia ngebantu aku banget kayak gitu. Jadi aku sangat berterima kasih kepada teman aku ini. Buat teman-teman yang memilih lebih dari 1 jurusan, teman-teman harus nulis surat motivasinya 1 aja. Misalnya teman-teman mau pilih 2 jurusan, jadi nggak 2 surat motivasi, melainkan 1 surat motivasi. Yang keempat adalah surat rekomendasi. Sebenarnya DAAD cuma minta surat rekomendasi dari atasan aja. Nah, yang ini teman-teman harus nanya lagi ke kampusnya persyaratannya apa aja, karena biasanya persyaratan DAAD dan kampus itu ada yang beda. Kurang lebih mereka hampir sama, tapi pasti ada tambahan yang dimintakan oleh pihak kampus. Kayak misalnya kampus aku harus melampirkan juga surat rekomendasi dari kampus. Jadi aku harus melampirkan 2 surat rekomendasi, yaitu dari atasan tempat aku kerja dan juga dari kampus. Jadi aku kemarin minta surat rekomendasi dari dosen pembimbing skripsi aku. Yang kelima adalah surat bukti kerja. Jadi teman-teman harus melampirkan surat bukti kerja, karena kan yang disyaratkan adalah pengalaman kerja 2 tahun. Nah, ada juga nih yang pernah nanya ke aku apakah 2 tahun ini harus di tempat yang sama atau bisa pindah-pindah, dan jawabannya adalah teman-teman bisa pindah-pindah. Misalnya kayak aku kemarin, aku kan pengalaman kerjanya kurang lebih hampir 3 tahun. 1 tahun di salah satu perusahaan Jepang, hampir 2 tahun di lembaga lain. Jadi itu teman-teman bisa minta 2 surat ini. Nah, buat teman-teman yang pengalaman kerjanya belum sampai 2 tahun,
itu juga masih bisa apply selama nanti nih pas mulai kuliahnya nanti teman-teman pengalaman kerjanya jadi 2 tahun gitu. Dan akan lebih baik lagi kalau misalnya teman-teman dapat surat jaminan untuk bisa kembali lagi bekerja dari kantor teman-teman. Dan ini sih sebenarnya opsional ya, kalau misalnya teman-teman punya boleh dilampirkan, kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Dokumen yang dibutuhkan berikutnya adalah sertifikat bahasa. Untuk teman-teman yang jurusannya full bahasa Inggris, DAAD cuma minta skor IELTS-nya 6 dan skor TOEFL 550 untuk yang paper based test, 213 untuk computer based test, dan 80 untuk internet based test. Tapi teman-teman mesti cek lagi ya, karena ini persyaratan dari DAAD, bisa jadi persyaratan dari kampusnya beda lagi. Pokoknya teman-teman mesti tanyakan persyaratan dari pihak kampusnya, kira-kira butuhnya berapa nih skor TOEFL atau IELTS-nya, karena bisa jadi persyaratan dari DAAD atau dari kampus tuh berbeda. Sedangkan buat teman-teman yang kelas full bahasa Jerman, skor yang dibutuhkan adalah DSH2 atau TESDAF Niveau 4 atau setara dengan C1 Hochschule. Nah, tapi ini teman-teman tanyain lagi ke pihak kampusnya, karena kalau kayak di jurusan aku, persyaratan untuk pendaftarannya aja itu minimal B1. Tapi begitu kita mau mulai kuliah atau immatriculation atau enrollment, kita harus punya sertifikat C1. Karena kan nanti kita akan dikursusin nih 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini kita harus bisa sampai ke level C1 walaupun pas apply kita masih B1 dan ujian lagi untuk dapetin sertifikat C1. Untuk yang bahasa ini teman-teman harus cek lagi jadwalnya sama deadline pendaftarannya, karena biasanya untuk yang bahasa Jerman tuh kan waktu ujiannya sama hasilnya keluar 6 minggu, apakah waktunya cukup untuk nanti pengiriman berkas seperti itu. Jadi teman-teman cek lagi jadwal ujian TOEFL-nya atau IELTS-nya dan juga keluar hasilnya, dan sampai nanti akhirnya bisa kirim berkasnya. Dan berikutnya adalah kopi ijazah dan transkrip. Jadi teman-teman harus melampirkan fotokopi ijazah dan transkrip dan juga terjemahannya ke bahasa Inggris. Itu dia dokumen-dokumen yang dibutuhkan, ada 7 dokumen, dan dokumen-dokumen ini harus dalam bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Dan semua dokumen-dokumen ini teman-teman harus kirim per pos. Jadi teman-teman kirimnya ke kampus, bukan ke DAAD yang di Bonn. Jadi teman-teman kirimnya ke universitas yang teman-teman tuju, dan nanti kampus akan menseleksi kira-kira mana yang akan dipilih. Setelah itu nanti pihak kampus akan kirim ke DAAD. Dan aku sarankan teman-teman kirim dokumen ini 2 minggu sebelum deadline. Jangan kayak aku, karena aku ngirimnya 3 hari sebelum deadline. Aku pakai jasa DHL dan itu memang mereka sampainya 3 hari, yang sampainya jam 9 pagi kayak gitu. Kurang lebih aku habis 1.200.000 kayak gitu pakai DHL. Dan teman-teman bisa kirim jauh-jauh hari menggunakan jasa pos, karena teman aku pakai Pos Indonesia dan itu sampai dengan aman di Jerman. Jadi teman-teman kirim jauh-jauh hari supaya bisa menekan biaya pengeluaran untuk apply beasiswa ini. Proses seleksinya, kalau kita lulus berkas, kita akan dapat undangan interview dari pihak kampus. Menurut DAAD Indonesia sih, katanya kalau misalnya kita udah dapat undangan interview dari kampus, berarti kita udah diterima untuk dapetin beasiswa ini. Jadi katanya wawancara ini cuma formalitas untuk memastikan bahwa kita bisa ngomong, katanya sih gitu. Nah, aku sempat nanya juga sih pas wawancara, apakah benar kalau misalnya aku dapat undangan wawancara berarti aku diterima. Tapi pihak kampus bilangnya Anda belum 100% diterima, karena nanti pihak DAAD yang akan menghubungi Anda bahwa Anda diterima atau tidak kayak gitu. Nah, selain aku dapat undangan wawancara dari kampus, aku juga dapat undangan wawancara dari lembaga kursus bahasa, karena kan aku ada syarat minimal ya B1 untuk bisa diterima beasiswa ini. Jadi wawancara dari lembaga kursus bahasa ini untuk mengetes apakah bahasa aku udah sesuai dengan level yang dibutuhkan. Dan setelah itu nanti teman-teman akan diminta oleh DAAD untuk verifikasi berkas di portalnya DAAD. Nah, disinilah makanya kenapa teman-teman harus scan semua dokumennya, karena mereka mau ngecek apakah dokumen-dokumen yang kita kirim ke kampus itu sama dengan dokumen yang kita punya. Jadi kita mesti scan semua dokumen kita, karena dokumen ini nanti akan diupload di portal DAAD untuk verifikasi berkas. Dan setelah verifikasi berkas, teman-teman akan dapat email bahwa teman-teman mendapatkan beasiswa dari DAAD ini. Jadi itu informasi yang bisa aku sampaikan terkait beasiswa S2 DAAD program EPOS ini. Semoga infonya bisa membantu buat teman-teman yang sedang mengejar beasiswa S2 ke Jerman. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar beasiswa S2 DAAD ini, bisa langsung tulis di kolom komentar atau DM di IG aku. Jadi sekian video dari aku, jangan lupa like dan subscribe channel aku. Terima kasih, dadah!